bab tata kramani tata cara imamah, tata cara menjadi imam dan sekaligus menjadi makmum yang sahih, makmum yang benar. Di dalam tata cara berjamaah ini termasuk satu di dalam tuntunan syariat, tuntunan ajaran Islam, kita diperintahkan untuk selalu berjamaah dalam rangka silaturahim antar sesama orang Islam yang dilakukan satu hari, satu malam, 5 kali. Niki melatih kita untuk silaturahim, disuruh kumpul dan mengerti keadaan saudara kita, keadaan kawan kita, keadaan tetangga kita. Yang mana silaturahim itu termasuk program daripada Rasulullah ketika beliau mulai datang ke Madinah setelahnya pada waktu hijrah. Pertama kali beliau hijrah datang di Madinah yang pada waktu itu diharapkan kedatangannya sudah dipapak, sudah dimuliakan oleh, sudah dinanti-nanti oleh golongan sahabat muhajirin. Akhirnya datang, dijemput dengan terbangan. Ini ku pakai Jawa niko, Tolal badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mata'an lillahi da. Itu di antara nih. Dan pada waktu itu ada orang yang Yahudi yang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Ya Abdullah putrane Pak Salam. Niku termasuk orang yang ngalim di dalam kitab Taurat. Orang yang hebat di dalam kitab Taurat, tapi tidak ada yang hafal kitab Taurat. Kitab Taurat, Zabur, Injil, walaupun sama-sama dari Allah, tapi tidak ada orang yang bisa hafal Taurat, Zabur, Injil. Hanya satu orang yang hafal Taurat, setelahnya Taurat hilangkan, setelahnya Taurat diambil terus mampu menyampaikan Taurat. Ini ku satu, namanya Uzair. Karena apal Taurat, Uzair itu dianggap anak Allah. Sangka apal Taurat itu dianggap anak Gusti Allah. Tapi alhamdulillah di dalam Islam yang namanya apal Quran sudah sekarang gugurlah kewajiban. Waktu kifayah, karena setiap desa itu sudah ada hafizul Quran. Alhamdulillah. Ibu. Pada waktu itu minta izin kepada sahabat Ansar agar dipersilahkan untuk ikut melihat Rasulullah. Kepingin ruh tok, kepingin ketok tok. Setelah dipersilakan oleh sahabat Ansar dan dia melihat kepada Rasulullah, langsung dia itu mantap kalau itu betul Rasul, dikarenakan tidak ada tanda-tanda kebohongan. Mergo wong niku biasa ngapeki niku ketok. Biasa tukang ngebuk, tukang wis potongane pun ketok usah.
Nggak sampai kita bicara ini potongan ini wis ketok. Kemudian setelah Rasulullah sampai pada tempat yang telah dituju, beliau izin lagi kepada sahabat Ansor agar diperkenankan mendengar nasihat Rasulullah. Alhamdulillah pada waktu itu Kanjeng Nabi menyampaikan tausiahnya hanya 4 kata yang semuanya isi dunia sudah masuk di sana. Apa gini? Pertama, afsus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasun niyam. Kalau seperti ini tadkhulul jannata bisalam. Hanya 4 kata. 1, afsus salam, populerkan salam. Yang dimaksud populerkan salam di situ secara maknawinya yaitu kita selalu menyapa kepada seseorang dengan mengucapkan salam. Salam adalah mengendaki selamat, mendoakan selamat. Formalnya ya assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampai-sampai Kanjeng Nabi mengatakan man takallama bila qabla salam fala jawab fala kalamalah. Fala jawabalah. Wong kok durung salam kok sudah ngomong, gak usah direken. Mulane dikengken salam dhisik baru ngomong. Iki aturane. Lalu kita ambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Gini kita selalu memperhatikan kepada seseorang, menghormati kepada seseorang dengan saling menyapa, dengan saling sapa. Nah, dari sini jadikan akhlak di mana saja kita berada bersama-sama orang Islam yang saling menyapa, kita dahulu untuk menyapa, dahulu untuk berinteraksi dengannya dan mengendaki bagaimana orang lain selamat. Dan ini dengan bahasa salam. Bawa kemana itu? Bersama siapa, keadaan apa, di mana, kita harus selalu saling sapa dengan satu dengan yang lain, selalu mengendaki bagaimana orang lain selamat. Wah, niku luar biasa. Niku jenenge fikih peradaban. Makanya program dari PBNU untuk Islam peradaban, Islam dunia, go internasional itu ya niku tidak usah kita macam-macam ya niku carane. Kita bikin dalil sendiri ya malah sesat. Dalil itu terus diambil hikmahnya, kemudian jabarkan dalam kehidupan kita bernegara, dalam kehidupan kita berbangsa, dalam kehidupan kita bersama-sama masyarakat siapa saja. Karena semuanya ajaran itu ada hikmahnya. Hikmah itu yang ditunjukkan oleh akal. Lalu kita jadikan hikmah itu merupakan adab, tata cara, yaitu akhlak, jiwa yang mengkristal. Kedua, wa'timut ta'am, yang sergap sedekah kepada tetangga dan kepada orang yang telah kita ketemu dengan kita, yang mau berkorban kepada mereka.
Jangan kita malah ingin mendapatkan sesuatu dari mereka, tapi bagaimana kita bisa berbuat baik kepada mereka. Ini yang paling pokok. Ini ku atimu to'am. Lah berbuat baik itu yang bagaimana? Yang sangat dibutuhkan oleh kawan, apalagi yang prioritaskan, yang didahulukan oleh tetangga, didahulukan oleh siapa saja. Karena yang dibutuhkan masyarakat yang paling pokok ini ku panganan. Wong demo berhari-hari yang diomongin BBM balik-balik mundak jernih. Itu yo sing jincer bersiji bagaimana dia bisa mangan itu ndak lho. Nah, mulane lha niku biayane banyak niku. Ya iku sing digoleki guru mangan. Karena gaya BBM demo sudah berbeda dari turunkan harga BBM menjadi turunkan Jokowi. Makanya kita dianjurkan untuk at'imut ta'am. Dan it'amut ta'am itu salah satu perkara yang bisa mengakibatkan kita menjadi mulia, mengangkat derajat. Kanjeng Nabi dawuh salasun munjiatun salasun muhlikatun. Di salasun muhlikatun, salasun munjiatun, salasun kafaratun, salasun darajatun. Salasun lam taslam min hadil ummah. Ada 3 hal yang bisa mengakibatkan orang itu hancur, hidupnya hancur, rumah tangganya hancur. Apa itu? Jadi siji al-hasud. Disalasun muhlikatun ngene iku siji syukhun muta. Syukhun muta nuruti medhit. Nuruti medhit katene sedekah krana nuruti medhit ora sida. Umar budal jamaah ketok lek BBM naik kok entek bensine pira ora sida. Iku jenenge nuruti medhit. Sampai tonggone nyilih, dulure nyilih motor gak oleh krana medhit. Ini akan hancur. Mulane kalau nanti motornya hilang disyukurno karo wong. Barang hilang disyukurno karo wong dan dikadibela. Mergo dhek nuruti medhit. Nomor 2 wa hawa mutba. Nuruti kepinginan. Nuruti kepinginan, apapun yang diinginkan harus tercapai. Apapun yang diinginkan harus dituruti. Nah, ngene ya hancur yang niku sembarang. Karena keinginan terus akan bertambah sementara pemasukan kadang nggak cukup, akhirnya nyolong, ngapeki dan lain sebagainya, hancur semuanya. Nomor 3 wa ijabul mar'i binafsi, merasa punya kehebatan, merasa punya keahlian, merasa punya kemandirian. Pokoknya ijab, ngagumi dirinya. Niki sing marakno muhlikat. Terus ada salasun munjiatun, 3 yang bisa menyelamatkan.
Suwalike telu sing muhlikat yen iku istiha sing menyelamatkan. Apa sing nyelametaken? Perkara telu sing nyelametaken yen iku al-adlu fil ghadab waridho. Bersikap adil baik dalam keadaan marah atau dalam keadaan suka. Dalam keadaan marah gak suka dengan musuhnya, gak suka dengan dia, walaupun gak suka kalau itu benar harus kita terima. Ini jenenge adil. Khususnya Pak Lurah yang bertugas untuk membagi BLT dari kenaikan BBM ini KI BLT 600.000. Terus jangan sampai krono biyen gak dukung sebenarnya berhak gak dikasih, maka kamu tidak akan bisa selamat. Kamu akan tertangkap, kapanpun akan kelihatan. Ini mulai oleh Allah diperlihatkan orang-orang yang melakukan kebusukan yang hebat-hebat. Allah memperlihatkan, masya Allah. Betul. Selain wong becik ke titik, wong ngolo ketara. Nomor loro wal qasdu fil fakri wal hina. Sedengan qasdun iku tengah-tengah, gak terlalu kaya, gak terlalu miskin. Jangan terlalu sugih marakno sombong, marakno angga, marakno takabur, tapi ojo sangat melarat marakno nekat. Ya, boleh melarat marakno nekat. Ojo. Jadi bagaimana sing iso nyelametaken niku gak terlalu melarat, gak terlalu kaya. Bagaimana? Sedang-sedang saja. Nomor telu wal khasyatu fis-sirri wal alani. Takut kepada Allah dalam kondisi sendirian atau kondisi bersama kawan. Di rumah sendiri, di tempat sendiri, tidak ada lainnya selain dia, tetap selalu takut kepada Allah. Dia sebagai kepala organisasi, kepala pemerintahan, bendara dan sebagainya, walaupun di situ tidak ada yang tahu, jangan ngentit, harus takwa fis sirri wal alani. Salasun darajatun. Ada 3 hal sing marakno ningkati derajat. Apa? Faid amuddoam, aweh panganan. Puntalah. Sampeyan nek gak percaya sampeyan lakoni. Ngeten niki mawon. Ngaji wis meneng-meneng tak bosi ya golekno panganan. Oh, nasgor apa, migor apa, gorengan tok. Kai panganan. Atau setidaknya sampean gawe warung setiap Jumat gratis. Aduh, puntalah, derajatmu akan naik. Derajatmu akan naik karena mau itamud to'am. Apalagi disertai ifsa'us salam. Disopo diperhatikan itu sudah merasa mulia, apalagi disumbang, diwenehi. Wah, luar biasa. Yang ketiga, sholatul lail wan nasu niyam.
sholat di waktu malam, di mana manusia dalam keadaan kondisi tidur. Makanya ditambahi karo Kanjeng Nabi 3 niku ditambah dengan wasilul arham. Padahal it'amu ta'am itu juga bagian dari silatul arham. Ben kumpul kabeh ditambahi wasilul arham ten papat. Sapa sing iso nglakoni papat niki derajatnya akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Wis tentu sampean gak percaya lakon. Ini 3 hal iki sing marakno derajate munggah. Sampeyan melok munggah utawa ora sing penting derajate munggah. Salasun kafaratun. Ada 3 hal yang bisa membaiklin dosa. Ada 3 hal yang bisa membaiklin dosa. Apa 3 hal yang bisa membaiklin dosa itu? Intizarus shalah ba'da shalah. Sak ba'dane salat ngenteni salat maneh. Hatinya selalu terpaut dengan salat. Selalu ingat dengan salat. Siji. Nomor loro isbaghul wudu fil barad. Dalam keadaan dingin tetap mampu menyempurnakan wudu. Dalam keadaan yang sangat dingin tetap wudune sempurna, ora gur. Sing penting cukup ndak. Nomor loro. Nomor 3 wanaklul aqdam ilal jamaah, melangkahkan kaki menuju jamaah. Ini kafaroh baiklin atas kesalahan kula lan panjenengan sedaya, atas kesalahan kita semua sedaya. Terus wonten 3 maneh nikawau it'amu ta'am ifsya'us salam wasallu bilail, salat dengan bengi di waktu dalam keadaan orang-orang tidur. Ketika kita di waktu malam orang-orang sama tidur, kita bangun niku dipratekno karo pangeran. Mulane Kanjeng Nabi pertama datang niku sing dipesen papat tok niku. Absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu billail wan nasu niyyam. Kunci surat itu mulane sampai krono salat niku sangat merupakan kunci akhirnya. Kanjeng Nabi dawaken as-salatu imadud din. Dan kenapa ke waktu malam? Inna nasyiatal laili asyaddu wad'ah. Waktu malam itu lebih mantap, iso khusyuk, tidak seperti waktu siang. Kenapa? Awan itu panas, sumuk, akhirnya kepingin ndang mari. Sumuk itu napa? Ya gemuk. Niku. Ono 3 sing orang Islam umatku tidak ada yang lepas darinya. Salasun la taslamu hadhil ummatu lam taslam min hadhil ummat. Tidak ada satupun umat niki iso masuk, iso selamat.
Sinten niku? Hasud. Semakin ngalim semakin banyak ilmunya, semakin banyak pengaruhnya, semakin banyak pangkatnya, semakin hasud. Apa hasud? Gak mau dinde karo wong. Kalau sudah jadi ketua saya harus terus. Jangan sampai ada yang jadi ketua lagi. Kalau saya sudah jadi pengurus, jangan sampai ada yang bisa jadi pengurus. Gak suka lek ono wong sing jadi pengurus, gak suka kalau ada orang yang berhasil melebihi dari dia, ora baik melebihi atau tidak, gak suka. Iku ora enek wong selamat. Kabeh wong ngoten iku. Cuma mampu mengendalikan atau tidak. Betul. Nah, kita gak mampu mengendalikan ya terus hatta zurtumul maqabir. Hal itu bisa gak berdosa dengan catatan dua. Satu, kita tidak melestarikan tuntutannya. Melestarikan tuntutannya berarti program seperti itu jangan dilaksanakan. Jangan orang lain ada yang berhasil, itu harus dihilangkan. Jangan dilaksanakan. Jangan usil, jangan berusaha, jangan gerak melakukan semacam itu. Kedua, tidak suka dengan sifat yang melekat pada dirinya. Kenapa saya seperti ini? Niku. Nah, uji hasud nomor loro zon, selalu curiga. Wong niku selalu curiga. Jangan-jangan. Kenapa seperti ini? Jangan-jangan terus niku jenenge zon. Nomor 3 tiarah, selalu menyalahkan orang lain, menggabungkan dengan perkara lain atas ketidaksuksesan, atas ketidakkeberhasilan. Ini gara-gara kai. Nah, niki tidak bisa selamat wong nih. Kalau gak sukses, ini masalahnya itu bukan saya. Karena enggan orang itu mengakui salah, walaupun salah. Karenanya Kanjeng Nabi memberi janji orang yang merasa salah akan dikasih bangunan di taman surga. Masya Allah. Man tarakal mira fa huwa muhiqqun. Kedudukan di taman di surga paling atas. Man tarakal mira fa huwa muhiqqun. Banallahu ta'ala baitan fi arbatil jannah. Siapa yang mengalah padahal dia benar, ada di taman surga. Liru. Man tarakal mira fa huwa mubtil. Siapa yang mengalah pancen salah, niku ana taman surga. Lho wong salah niku kewajibane ngalah. Wong salah kok. Kenapa oleh Allah kok dikasih janji yang luar biasa? Ini karena namanya ngalah niku sulit sekali. Jarang orang itu bisa ngalah. Mulane orang yang benar, orang yang salah saja tidak mau mengalah, apalagi yang benar. Makanya ketika dia salah mau mengalah, padahal kalah. Bangunan dalam arbatil jannah, taman surga. Taman itu kebun, maka di kebunan di surga tempatnya teduh, banyak pohon-pohon pisang.
tajri min tahtihal andar, di bawahnya ada bengawan air yang jernih sekali. Banyak pohon-pohonnya dan binatang-binatang berkicau. Niku surga, taman surga. Kita pun kalau bisa merawat alam bisa seperti itu. Sungai menjadi jernih, pohon-pohon tidak ditebangin, binatang-binatang yang liar jangan diburu. Masya Allah, surga betul. Pagi-pagi mendengarkan suara celedik. Waduh, terus teduh, itu surga. Tapi sayang manusia yang rakus, akhirnya harapan itu tidak ada, sirna. Kenapa? Pohon-pohon yang merimbang ditebangi, mergo kena dawuh siapun milik negara, nek milik ya negara entek. Kedua, binatang-binatang liar diburu, ditembaki, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, sampai ketek, dihilangkan kemerdekaannya hanya untuk mencari uang, suruh joget dan sebagainya. Ini sifat manusia. Wa kanal insan doluman jahula, bodoh banget. Masya Allah. Sungai yang mestinya dipelihara diobat, lewai diobati, entek, biarkan saja kita ambilkan. Wah, indah. Dan dicemari, kayak yang sapi sampai kebo dengan kali, ke tempat sampah, masya Allah, tempat limbah. Inilah kerakusan manusia yang akhirnya alam menjadi rusak. Ini sing jenenge fikih peradaban niku. Masya Allah. Sehingga yang namanya Abdullah bin Salam mendengarkan dawuh Kanjeng Nabi 4 itu langsung masuk Islam. Setelah diklarifikasi oleh para Yahudi, kenapa? Apa kamu kena sihir Muhammad? Bukan sihir Rasulullah, karena dia tidak mengakui kalau Nabi Muhammad itu Rasulullah. Kamu itu kena sihir Muhammad. Hanya mendengarkan pidato yang singkat itu saja kamu sudah masuk Islam. Beliau mengatakan tidak. Saya mendengarkan 4 kata yang disampaikan Rasul itu adalah intisari dari kitab Taurat. Semuanya hanya 4 niku. Hablum minallah wa hablum minan nas. Wasallu bilal hablum minan nas. Hablum minallah. Absus salam wa itu ta'am wasilu arham hablum minan nas. Interaksi hubungan ibadah kepada manusia lebih banyak dibandingkan ibadah kepada Allah yang hubungannya langsung kepada Allah, alias ibadah mahdhah. Jadi mulane di dalam hidup berbangsa di sini diatur dengan tata cara berjamaah. Yes.